Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-106 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Pada sesi-sesi sebelumnya saya menyampaikan secara rinci, agak terinci mengenai guremisasi. Kemudian sering saya mendengar, membaca, mendapatkan pandangan bahwa guremisasi itu sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk. Atau guremisasi itu juga sebagai akibat terjadinya pewarisan atau fragmentasi kepemilikan lewat warisan antar generasi. Hal itu bisa terjadi, memang benar, apabila sektor industri tidak berkembang, sektor jasa tidak berkembang, sehingga semua tertumpuk pada pertanian. Saya sudah mengatakan bahwa dengan pertanian itu ada sifat hukum besi yang tidak bisa dilawan, yaitu sifat fixity atau sifat konstan, tetap jumlah lahan tidak berubah segitu saja. Yang berubah hanyalah alokasinya saja, kalau dijumlahkan total tetap sama. Pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan angka-angka, data, atau pengalaman empiris yang sangat penting untuk bisa kita pahami bersama. Yaitu ternyata di negara maju, dan saya akan ambil data dari Amerika Serikat untuk bisa menunjukkan bahwa guremisasi tidak terjadi apabila industrialisasi berkembang. Ibu sekalian, saya akan menggunakan data antara 1860 sampai 2010. Kejadian di Amerika Serikat. Pada tahun 1860, jumlah penduduk Amerika Serikat hanyalah 31,4 juta lebih. Pada tahun 2010, penduduk Amerika Serikat mencapai 308,7 juta lebih, atau meningkat 881% lebih selama kurun waktu tersebut. Apa yang terjadi dengan peningkatan jumlah penduduk hampir 9 kali itu? Ternyata luas rata-rata per petani naik 110%, bukan berkurang. Rata-rata luas areal pada tahun 1860 yaitu 199 acre. Pada tahun 2010 meningkat menjadi 418 acre. Kalau dihektarkan kurang lebih setengahnya. Poin di sini apa? Peningkatan jumlah penduduk hampir 9 kali lipat, ternyata luas areal per petani meningkat 110%. Tidak ada guremisasi di sini. Mengapa demikian? Karena tenaga kerja di pertanian berkurang sangat besar, yaitu kurang lebih 86% pengurangannya dari 15,1 juta pada tahun 1860
berkurang menjadi 2,11 juta pada tahun 2010. Hal inilah yang menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan solusi atas guramisasi. Kegagalan industrialisasi, walaupun diadakan reforma agraria katakanlah, dengan mendistribusikan lahan tetapi struktur ekonomi tidak berubah, tetap saja manufaktur atau industri tidak berkembang, dalam waktu yang tidak lama akan terjadi lagi guramisasi karena fragmentasi. Karena tidak ada tenaga kerja atau sangat sedikit tenaga kerja yang keluar dari pertanian. Di Amerika Serikat, dengan model industrialisasinya yang sukses dalam jangka panjang, yang meningkatkan luas lahan per petani 110% tadi, ya, dengan asalnya juga yang sudah cukup luas, ya, populasi dalam pertanian berkurang dari 48% pada tahun 1860 menjadi hanya 0,68% pada tahun 2010. Berkurang 98,5%. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan data ini kita bisa melihat bahwa kemajuan pertanian tidak akan berkembang apabila industrinya tidak berkembang. Sebaliknya, industri juga tidak akan berkembang kalau pertaniannya tidak berkembang karena kita merupakan negara besar. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu sekalian? Kesimpulannya adalah seperti yang telah diketahui juga, yaitu perlunya kita membangun suatu strategi besar industrialisasi yang mengakar pada budaya Indonesia, yang mengakar pada sifat-sifat intrinsik tropika, yang mengakar pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman sosial budaya kita dalam struktur kepulauan. Inilah saya pikir pandangan kami yang kami sampaikan pada sesi ke-106 ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.